Selamat datang di Manbol Indonesia. Marten pas absen, Emil Audero optimistis bisa rasakan debut bersama timnas Indonesia saat hadapi Cina. Penjaga gawang Palermo, Emil Audero bersiap melakoni debut bersama timnas Indonesia. Pada bulan lalu, penjaga gawang berdarah Mataram tersebut sudah resmi menjadi warga Indonesia dan mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Namun, Emil Audero belum tampil sekalipun dalam laga lawan Australia dan Bahrain. Posisi kiper utama masih dipercayakan kepada Marten Paes dalam dua laga tersebut. Meski begitu, Emil Audero mendapatkan angin segar jelang dua laga bulan Juni tahun 2025. Pasalnya, Marten Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Marten Paes menerima kartu kuning pada menit ke-72 dalam duel lawan Bahrain. Ini jadi kartu kuning kedua kiper kelahiran Nijmegen tersebut sepanjang membela timnas Indonesia dan absen untuk laga kontra Cina dan Jepang. Emil Audero diprediksi bakal tampil sebagai kiper utama saat timnas Indonesia menantang Cina. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Emil Audero angkat bicara soal kesempatan debutnya pada bulan Juni mendatang. Emil Audero mengaku siap menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dirinya siap tampil maksimal di laga debutnya bareng skuad Garuda. Saya tidak bermain pada panggilan pertama, ujar Emil Audero. Tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada tanggal 5 Juni lawan Cina karena penjaga gawang lainnya sedang diskors. Pengalaman yang sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya ketahui. Tetapi harus dijalani semaksimal mungkin, lanjutnya. Dirinya mengaku terpanggil untuk membela timnas Indonesia berkat ajakan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI saat ini. Erick Thohir mengaku berhasil meyakinkannya secara emosional untuk bisa membantu Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ayah saya orang Indonesia, saya bermain untuk Italia di semua tim nasional muda, ujar Emil Audero. Tetapi saya tidak pernah mendapat panggilan di tim utama Italia. Mantan Presiden Inter Erick Thohir menjelaskan proyek tersebut kepada saya. Dan saya mendukungnya, baik untuk ikatan darah maupun ikatan profesional. Indonesia berjuang untuk memainkan Piala Dunia pertamanya dalam sejarah. Itu adalah emosi yang memperkaya beban saya, tutup Emil. Usai menang lawan Bahrain, Kevin Dix optimistis timnas Indonesia bisa raih hasil positif saat jumpa Cina dan Jepang. Baik FC Copenhagen, Kevin Dix optimistis bisa bawa timnas Indonesia bangkit di dua laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C, ronde ketiga. Jai Itzes dan kawan-kawan mengoleksi 9 poin dari 8 laga. Pada laga terakhir, pasukan Garuda menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia masih belum memastikan tiket ke ronde keempat. Meski begitu, Merah Putih masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026. Namun, peluang mereka tergantung dengan hasil tim lain, khususnya Australia dan Arab Saudi di dua laga tersisa. Pada dua laga sisa, timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni tahun 2025. Sayang, timnas Indonesia punya modal kurang bagus dari pertemuan pertama menghadapi kedua tim tersebut. Saat bertandang ke markas Cina, pasukan Garuda kalah 1-2 di Qingdao. Saat menjamu Jepang, timnas Indonesia dihajar 0-4. Meski begitu, Kevin Dix yakin bisa membawa timnas Indonesia bangkit. Saya bukan anak muda lagi, jadi saya tahu bagaimana cara bangkit. Dukungan dari orang-orang di sana. Dan juga kondisi mental saya sendiri sudah cukup baik untuk bangkit. Sekarang, kita punya peluang besar dan kita lihat saja apa yang terjadi di dua pertandingan selanjutnya di Indonesia, kata Dix. Tom Haye senang timnas Indonesia punya persiapan
lebih panjang sebelum lawan Cina dan Jepang. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hye, angkat bicara soal persiapan lawan Cina dan Jepang di dua laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Gelandang 30 tahun tersebut baru saja pulang dari tugas negara bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tom Hye tampil jadi starter di dua pertandingan tersebut. Pada dua laga tersebut, Garuda kalah 1-5 dari Australia dan menang 1-0 atas Bahrain. Hasil ini masih menjaga mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia tahun 2026. Tom Hye harus siap-siap untuk dua laga lawan Cina dan Jepang di bulan Juni tahun 2025. Pertandingan di bulan Juni jelas jadi keuntungan bagi pasukan Garuda. Pasalnya, mayoritas pemain sudah menyelesaikan kompetisi bersama klub-klubnya. Bagi para pemain yang tampil di Eropa, kompetisi bakal selesai pada akhir bulan Mei tahun 2025. Sementara, para pemain dari Liga 1, kompetisi juga berakhir pada pekan yang sama dengan di Eropa. Kompetisi bakal berakhir lebih awal di liga-liga belahan Asia. Karena itu, tim pelatih timnas Indonesia bisa menggelar pemusatan latihan lebih lama sebagai persiapan. Pertandingan nanti dimainkan setelah musim kompetisi berakhir, ujar Tom Hye. Saya mungkin akan datang ke Jakarta sedikit lebih awal. Setidaknya untuk menyesuaikan diri. Kami punya waktu lebih banyak, jadi itu sangat bagus, lanjutnya. Tom Hye mengaku bahwa persiapan bakal menguntungkan timnas Indonesia. Pasalnya, ini bakal meningkatkan chemistry tim. Ya, itu akan bagus untuk chemistry tim, pungkas pemain 30 tahun tersebut. Tom Hye soal koreo raksasa supporter di laga timnas Indonesia versus Bahrain di GBK buat motivasi pemain berlipat ganda. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hye angkat bicara soal koreo raksasa yang dibentangkan supporter saat laga lawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti yang diketahui, salah satu pemandangan menarik pada laga tersebut adalah koreo yang dibentangkan oleh La Grande Indonesia di tribun utara Stadion Utama Gelora Bung Karno. Koreo tersebut bergambarkan Garuda raksasa di belakang latar puncak tertinggi Indonesia, Cartans Pyramid. Tepat di bawah gambar koreo raksasa tersebut, ada tulisan besar dalam bahasa Inggris yaitu Show Your Dignity atau tunjukkan martabatmu. Selain itu, koreo tersebut terbukti jitu berhasil meningkatkan semangat anak asuh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia bermain kesetanan pada laga tersebut. Di akhir laga, Indonesia sukses menang 1-0. Gol sematawayang oleh Romeni mengantarkan pasukan Garuda meraih 3 poin di kandang sendiri. Selain itu, kemenangan tersebut juga berhasil menjaga mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan melihat Garuda besar, dengan kata-kata ini, Anda akan menjadi sangat-sangat bersemangat. Anda berpikir seperti inilah saatnya, lanjutnya, dirinya pun memberikan kesan positif soal atmosfer pertandingan di Jakarta. Menurutnya, atmosfer pertandingan jauh lebih meriah dibandingkan stadion-stadion di Eropa. Pasalnya, stadion di Eropa langsung sunyi setelah pertandingan dimulai. Perbedaan atmosfer di GBK dibanding dengan di Eropa adalah mungkin di stadion besar Eropa atmosfernya luar biasa, kemudian bisa sunyi selama pertandingan. Tetapi di GBK tidak. Orang-orang bernyanyi dari menit pertama hingga menit akhir dan tentu saja Anda harus bernyanyi setelah pertandingan dengan semua orang berdiri di tengah untuk momen tanah airku. Sangat-sangat impresif. Lanjutnya, hasil Piala Asia usia 17 tahun 2025. Timnas usia 17 Indonesia lolos ke Piala Dunia usia 17 tahun 2025 usai bantai Yaman. Timnas usia 17 Indonesia menang 4-1 atas Yaman dalam laga kedua grup C Piala Asia usia 17 tahun 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah. Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan lewat gol yang dicetak oleh Zahabi Ghali pada menit ke-15, Fadli Alberto 24, Evandra Florasta 86, dan 89. Sementara,
Gol Yaman berhasil dicetak oleh Muhammad Wahib Al-Garas melalui tendangan penalti pada menit ke-52. Dengan hasil ini, timnas usia 17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia usia 17 tahun 2025. Walaupun masih menyisakan satu pertandingan lagi, tetapi skuad Garuda Asia dipastikan mengamankan tiket ke Piala Dunia usia 17 tahun 2025, meski masih menunggu keluar sebagai juara grup atau peringkat kedua. Timnas usia 17 Indonesia dalam laga ini tampil cukup bagus karena mereka langsung melakukan serangan ke pertahanan Yaman sejak awal. Putu Panji Apiawan dan kawan-kawan menguasai bola dengan apik hingga memasuki menit ke-8. Bahkan pada menit ke-9, skuad Garuda Asia sebenarnya berhasil mencetak gol melalui Mirza Fijatullah. Akan tetapi, umpan dari Daniel Alfredo yang ditendang langsung ke arah gawang oleh Mirza itu dianulir oleh wasit karena Mirza sudah terjebak offside. Setelah gagal menjadi gol, para pemain timnas U17 Indonesia terus menekan pertahanan Yaman, bahkan mereka tak mengendor sama sekali. Tim asuhan Nova Arianto terus menekan hingga akhirnya timnas U17 Indonesia keluar dari kebuntuan. Tim Merah Putih sukses mencetak gol pada menit ke-15 melalui Zahabi Groli setelah bek Yaman Ahmad Abdo Al-Jadi gagal melakukan antisipasi. Ahmad Abdo Al-Jadi mencoba menyundul bola dari Fadli Alberto, tetapi bolanya justru jatuh di sisi kirinya sehingga langsung dikuasai oleh Joli yang ada di. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Panji berada di luar kotak penalti, tetapi tidak adanya video asisten referee membuat wasit menunjuk titik putih sehingga Yaman dihadiahi tendangan penalti. Pelanggaran Kapten Timnas U17 Indonesia membuat Yaman memanfaatkan peluang dengan apik dan mereka sukses mencetak gol melalui penalti ini. Muhammad Wahib Al-Garas yang menjadi eksekutor berhasil menendang penalti ke sisi kanan sehingga Deva gagal menghalaunya dan Yaman mencetak gol 1-0 pada menit ke-52. Yaman setelah berhasil membobol gawang timnas U17 Indonesia melalui tendangan penalti tampil lebih berani dan percaya diri. Mereka terus menekan pertahanan tim asuhan Nova Arianto untuk bisa menyamakan kedudukan. Yaman terus berusaha membongkar pertahanan timnas U17 Indonesia hingga memasuki menit ke-62. Namun, mereka kesulitan membobol pertahanan Matthew Bakar dan kawan-kawan meski intensitas serangan terus dilakukan Yaman. Para pemain timnas U17 Indonesia pun mencoba keluar dari tekanan sehingga memasuki menit ke-70 mereka mencoba melakukan serangan balik dan berusaha mencetak gol kembali. Pada menit ke-85 Yaman melanggar Raffi Rashid yang mencoba membawa bola seorang diri ke gawang. Sehingga pelanggaran di kotak penalti tersebut membuat timnas U17 Indonesia mendapatkan hadiah penalti dari sang wasit pada menit ke-87. Pada menit ke-86, Evandra Florasta yang menjadi eksekutor berhasil mencetak gol dengan tenang melalui tendangan penalti. Setelah gol tersebut, Evandra lagi-lagi mencetak gol untuk timnas U17 Indonesia. Dalam waktu 3 menit, Evandra mencetak gol ke gawang Yaman kembali setelah memanfaatkan umpan apik dari Jos Holong dari sisi kiri. Bola tendangan Evandra sempat ditepis kiper Yaman, tetapi ia kembali menendang bola tepisan tersebut sehingga menjadi gol dan timnas U17 Indonesia memimpin 4-1.